Stop, HP membuat anakmu tenang sejenak, tetapi masa depannya hancur. Tangisan itu berhenti seketika, bukan karena pelukan, bukan karena kata lembut, tetapi karena layar kecil yang menyala di tangan mungilnya. Warna-warni bergerak cepat, suara ceria mengalun, dan dalam hitungan detik, anak yang tadi merontak ini terdiam, damai, tenang. Ampuh, pikir kita. Namun pernahkah kita bertanya, apa harga dari ketenangan sesaat itu? Banyak orang tua hari ini tanpa sadar menjadikan ponsel sebagai pengasuh kedua. Saat lelah, sibuk, atau ingin menikmati waktu sendiri, HP menjadi jalan pintas untuk menenangkan anak. Di ruang tunggu, di meja makan, bahkan menjelang tidur, layar itu hadir sebagai penawar tangis. Sekilas tampak tak berbahaya, toh anak terlihat senang. Namun di balik senyum yang terpaku pada layar, ada proses panjang yang sedang terbentuk, dan tidak semuanya baik. Seorang ibu pernah bercerita dengan bangga, anaknya yang berusia 3 tahun sudah mahir membuka aplikasi video. Ia bisa duduk diam selama jam-jam, tak rewel, tak berisik. Hingga suatu hari, saat ponsel tertinggal di rumah, anak itu mengamuk hebat, menangis tak terkendali, memukul, bahkan menolak berbicara. Bukan karena lapar atau sakit, melainkan karena satu hal, ia kehilangan layar. Di titik itu, sang ibu mulai menyadari, ketenangan yang dibangun oleh HP ternyata rapuh dan penuh ketergantungan. Menyenangkan anak dengan HP memang terasa praktis, tetapi dampaknya merambat pelan dan dalam. Anak-anak yang terbiasa ditenangkan oleh layar cenderung kesulitan mengelola emosi. Saat sedih, marah, atau bosan, mereka tidak belajar mengenali perasaan itu. Mereka belajar menghindarinya. Layar menjadi pelarian, bukan pelajaran. Akibatnya, ketika dewasa, mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang mudah gelisah, cepat bosan, dan mencari stimulasi instan untuk merasa baik-baik saja. Ada pula dampak pada perkembangan sosial. Anak yang lebih akrab dengan gawai dibandingkan interaksi nyata, kehilangan momen penting belajar empati, membaca ekspresi wajah, menunggu giliran berbicara, merasakan kehadiran orang lain. Di taman bermain, kita sering melihat anak duduk sendiri menunduk menatap layar, sementara dunia di sekitarnya, tawa, permainan, konflik kecil yang mendewasakan berlalu tanpa ia alami. Pengalaman seorang ayah menjadi cermin yang menggugah. Ia terbiasa memberi ponsel setiap kali anaknya rewel. Hingga suatu sore, ia mencoba hal berbeda, mematikan ponsel dan mengajak anaknya berbicara. Awalnya sulit, anak gelisah meminta layar. Namun setelah beberapa menit, percakapan kecil muncul tentang gambar awan, tentang burung yang lewat. Waktu terasa lebih lama, lebih melelahkan, tetapi ada koneksi yang terbangun. Saya sadar, katanya, HP mencuri kesempatan saya mengenal anak saya sendiri. Ini bukan tentang menolak teknologi sepenuhnya, ini tentang kesadaran dan batas. Anak membutuhkan kehadiran, bukan hanya hiburan. Mereka butuh ditenangkan dengan pelukan, diajak memahami emosi, diberi ruang untuk bosan, karena dari kebosanan lahir kreativitas. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita memberi HP demi kebaikan anak atau demi kenyamanan kita? Jika jawabannya yang kedua, maka sudah waktunya berhenti. Ketenangan sejati tidak datang dari layar, tetapi dari relasi. Jangan menukar masa depan anak dengan keheningan sesaat. Matikan layar, hadirkan diri, dan ajarkan anak bahagia tanpa bergantung pada HP. Ikuti terus informasi seputar kesehatan keluarga melalui channel kesayangan Anda, Pedia Sehat, dengan menekan tanda lonceng, subscribe, like, dan share video-video kami.